episode 198, Keputusan Lin Meng. Setelah tiba di samping Lin Meng, Fei Hong dan dengan lembut meraih tangan wanitanya. Dia tidak peduli dengan perilaku dan ekspresi yang ditunjukkan Lin Meng barusan. Ini adalah kepribadian dan karakter alami Lin Meng. Tatapan dingin Lin Meng benar-benar telah melunak ketika melihat Fei Hong. Tanpa berpikir, dia menjalin jari-jarinya dengan jari-jari Fei Hong saat dia tersenyum sedikit. Kedua penjaga terkejut dengan ekspresi Lin Meng saat ini. Mereka belum pernah melihat emosi apapun selain ekspresi dingin ini. Namun, para penjaga barusan tidak punya hak untuk bertanya. Jadi mereka tetap diam tentang hal ini dan segera kembali melakukan pekerjaan mereka. Apakah kau sedang sibuk? Fei Hong bertanya pada Lin Meng. Lin Meng membantah dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Fei Hong lalu tersenyum saat dia dipimpin oleh Lin Meng ke kediamannya. Para pelayan, penjaga, dan semua orang yang bekerja di kediaman klan Lin dengan hormat menyapa Lin Meng, dan kemudian masing-masing dari mereka terpana melihat Lin Meng dan Fei Hong, terutama dengan kedua tangan mereka yang saling terjalin seperti sepasang kekasih. Fei Hong hanya bertanya kepada Lin Meng tentang hubungan dirinya dengan ayahnya serta orang lain di keluarganya, dan setelah itu banyak diam sambil berjalan. Sepanjang jalan, tak satupun dari mereka berbicara. Anehnya, mereka boleh merasakan segala sesuatu melalui jiwa mereka. Lin Meng membawa Fei Hong ke sebuah ruangan yang luas. Mereka membuka pintu dan menemukan Lindong sedang duduk di depan meja sambil melakukan pekerjaan. Nah, suara ceria Lindong terdengar saat melihat siapa yang masuk ke ruang kerjanya. Namun, ekspresi senang Lindong membeku saat melihat keberadaan Fei Hong di sebelah putrinya. Tuan Fei Hong. Lindong dengan gugup menyapa Fei Hong. Salam paman. Fei Hong menyapa ayah Lin Meng dengan hormat. Panggil saja aku Fei Hong. Iya. Lindong mengangguk perlahan setelah beberapa detik menenangkan diri. Paman, aku datang ke sini karena aku ingin menikahi putrimu. Jadi aku harap kau dapat mendukung kami dalam hal ini. Ucap Fei Hong menundukkan kepalanya sedikit. Meskipun hubungan Lin Meng dengan ayahnya sebelumnya agak mengecewakan dan tidak terlalu dekat, Lindong masih ayah Lin Meng. Lin Meng sekarang sudah mulai sedikit lebih akrab dengan ayahnya, jadi Fei Hong akan tetap menghormatinya sebagai ayah dari wanitanya. Dia tidak memiliki hak untuk selalu ikut campur dalam keputusan wanitanya. Lindong tiba-tiba terkejut, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Dia sudah tahu tentang hubungan Fei Hong dengan putrinya, jadi dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi ini. Tapi, apakah putriku setuju? Walaupun kau mungkin seorang dewa, aku akan tetap berjuang untuk putriku dalam setiap keputusannya jika dia tidak setuju. Suara gemetar Lindong jelas mencerminkan bahwa dia gugup untuk berbicara langsung kepada Fei Hong seperti ini. Tetapi dia masih tidak ragu untuk memihak putrinya dalam menghadapi Fei Hong. Lindong tahu bahwa putrinya benar-benar mencintai pemuda ini. Tetapi jika putrinya masih belum ingin menikah, maka dia akan mendukungnya dalam keputusannya. Fei Hong tersenyum lebah pada tekad Lindong. Lin Meng mengangguk mengakui dalam dirinya saat dia mendengarkan kata-kata ayahnya. Dia akan setuju, Paman. Fei Hong tersenyum dan menggerakkan kepalanya ke arah Lin Meng. Fei Hong dapat dengan jelas merasakan jantung Lin Meng berdetak kencang dengan kebahagiaan sejak dia memberitahu Lindong tentang pernikahan mereka, meskipun ekspresi yang dia tunjukkan masih sedingin es. Lin Meng sedikit mengangguk ke arah ayahnya dengan sedikit tersipu malu dan sedikit tersenyum. Lindong menghela nafas lega atas respon putrinya, dan lebih lanjut lagi saat melihat ekspresi putrinya. Putrinya selalu begitu dingin kepada semua orang sejak mulai tumbuh dewasa. Jadi melihat ini dalam diri putrinya, entah bagaimana hal ini membuat Lindong bahagia lagi. Meskipun dia jelas takut menghadapi Fei Hong, dia tetap akan mendukung putrinya. Aku akan selalu mendukung keputusan putriku. Jadi aku juga akan mendukung pernikahan kalian berdua. Lindong mengangguk dengan senyum lega pada mereka berdua.
Fei Hung terus tersenyum dengan tenang dan Lin Meng mengangguk kepada ayahnya. Kalau begitu, kami akan pergi agar tidak mengganggu pekerjaanmu, Paman. Fei Hung mengucapkan selamat tinggal pada Lin Dong dan mengikuti Lin Meng. Lin Meng masih tidak melepaskan tangan Fei Hung dan jari-jari mereka selalu terjalin satu sama lain. Dia membawa Fei Hung ke kamarnya. Kalian boleh pergi. Lin Meng menyuruh orang-orang yang berdiri di luar kamarnya. Meskipun Lin Meng tidak pernah keberatan memiliki pelayan seperti mereka, ayahnya masih meninggalkan beberapa orang untuk mengurusnya. Para pelayan itu tercengang melihat perilaku intim antara nona muda mereka dengan seorang pria yang tidak mereka dikenal. Begitu mereka pergi, keduanya lalu memasuki kamar. Kamar tidur Lin Meng jelas sederhana, sementara suasana dingin memenuhi kamar itu. Lin Meng telah merapikan kamarnya sedikit setelah menyaksikan keajaiban dan banyak hal dengan melihat ingatan Fei Hung. Tapi isi kamarnya tidak banyak berubah dengan sendirinya. Dia hanya mengatur beberapa hal dan menyingkirkan barang yang tidak perlu. Mereka berdua lalu duduk bersama di atas meja yang nyaman di dekat balkon yang menghadap ke jalan kota. Keduanya duduk bersama dengan tenang, menikmati pemandangan saat mereka menyaksikan kerumunan di luar. Meskipun mereka dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk dapat melihat lebih baik, mereka lebih suka mengamati keadaan di luar secara normal dengan mata mereka sendiri. Meskipun itu tidak akan banyak berubah karena penglihatan mereka meningkat pesat karena berkultivasi. Lin Meng lalu menyadarkan kepalanya di bahu Fei Hung. Dengan tangan mereka masih terjalin dan jantung mereka berdetak dengan ritme yang sama. Keduanya memejamkan mata dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka bisa merasakan segalanya melalui hati mereka. Mereka tidak membiarkan naluri mereka sendiri dan teknik kultivasi ganda mendominasi mereka karena mereka ingin menahan satu sama lain. Perasaannya tidak dapat dijelaskan tumbuh di dalam diri mereka beberapa saat setelah mereka diam-diam bersama. Sementara gumpalan spiritual halus yang aneh datang dari langit dan membungkus keduanya dengan hangat. Perasaan luar biasa yang melonjak di dalam hati mereka bercampur satu sama lain dan bersama dengan gumpalan spiritual halus menari di sekitar mereka berdua dengan hangat, saling melengkapi dengan sempurna. Tanpa sadar, mereka berdua melakukan teknik yin yang satu hati. Sementara energi dan sensasi aneh di sekitar mereka bercampur satu sama lain